luar biasa, kebanggaan, bangga atau tidak? Tahu-tahu ada satu muncul terkenal juga, go internasional juga, cuman go internasional dengan kebahlulannya. Lah ini bukan saya ngomong, ini bukan saya ngomong, go internasional dengan kebahlulannya, kebodohan ini omongan ulama. Ini gara-gara ini muncul nih pembatalan nasab Balawi yang nabrak pendapatnya para ulama, nabrak ulama dari dulu, nanti akan saya jelaskan habis ini. Itu sampai memancing komentar ulama internasional. Wah, komentar ulama internasional nggak main-main, langsung bahasanya bodoh. Ada profesor doktor dari Malaysia, Al-Mahdali bangsanya, Profesor Aqil Al-Mahdali, profesor doktor, orang alim, sepuh, nulis tentang masalah ini. Kata dia, apa ini orang yang ngebatalan nasab Balawi? Kata dia, ini Al-Mahdali, bukan Balawi beliau, Al-Mahdali. Kata dia, orang yang ngebatalan nasab Balawi di Indonesia yang rame-rame ada yudha fi shaffil majanin, kata dia, mestinya ditaruh di barisannya orang-orang gendeng, orang edar. Go internasional nggak? Wah, hebat go internasional. Mana kalimat Ibn Hasim yang mengisbat Balawi? Tidak ada. Itu lapat sayyid di dalam Qanun Asasi. Lapat sayyid itu al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan. Itu kaidah di dalam ilmu nasab. Baca kitab Rasail fi ilmil ansab, baca kitab Muqaddimah fi ilmi nasab, bahwa kalimat yang tidak ditujukan untuk mengisbat laisat isbatan, dia bukan isbat. Li'annal isbata yahtaju ila dalilin kama anna nafya yahtaju ila dalilin. Isbat itu membutuhkan dalil seperti menafikan juga butuh pada dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat santri di manapun Anda berada ya, barusan ya kita sudah menyimak cuplikan video bagaimana seorang Habib Hanif Al-Aqtaf itu marah-marah, lagi-lagi marah-marah, menjelaskan secara ilmiah tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani yang mungkin ya sedikit mengusik tentang keabsahan nasab Bani Ba'lawi yang katanya, sekali lagi katanya ya, tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukannya malah menjawab dengan hal-hal yang ilmiah, yang jelas, malah Kang Hanif ini marah-marah di depan jamaahnya. Apa enggak takut stroke ya? Seharusnya jika ada orang yang mungkin membatalkan, meragukan ya, bukan membatalkan, meragukan nasabnya, seharusnya Kang Hanif ini malah menunjukkan, ini loh garis saya, ini loh silsilah saya. Bukan malah menganggap orang-orang yang membatalkan nasab seperti Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dengan tesisnya itu malah dianggap sebagai orang yang kurang waras, sebagai orang yang gendeng, sebagai orang yang stres. Bahkan kalau memang betul-betul tesisnya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ini kurang ilmiah ya, seharusnya disanggah dengan hal-hal yang mungkin lebih jelas, lebih tepat, bukannya malah marah-marah. Seperti satu yang belum terjawab sampai sekarang ya. Kalau boleh di flashback kembali 2-3 bulan yang kemarin ya, seorang Kiai Syarif kalau nggak salah itu menantang apabila tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ini sesat, nggak kurang ilmiah, boleh diuji, boleh dicoba dengan satu syarat, berdiskusi dari orang-orang yang mengaku durian Nabi besar Muhammad SAW yang ditunjuk oleh Kiai Syarif ini ada 3, yaitu Kang Taufik, kedua Kang Rizib, yang ketiga Kang Yahya ya, kalau nggak salah begitu apa yang disampaikan oleh Kiai Syarif. Tetapi sampai sekarang itu nggak ada keputusan yang jelas dan belum terrealisasi pertemuan itu. Sehingga hal-hal seperti ini itu hanya menggelinding bola api yang nggak akan kunjung padam. Karena 1-2 orang ini tidak mau ketemu dan mempertahankan keyakinannya masing-masing. Yang satu membatalkan nasabnya Bani Ba'lawi, yang satunya lagi kekeh bahwa nasabnya itu jelas. Bagaimana videonya tentang Kang Hanif Al-Aqtaf atau Habib Hanif Al-Aqtaf yang marah-marah ya. Jangan marah-marah. Kita reaksi nanti di akhir video ya. Kita simak dulu apa yang akan beliau sampaikan
Nanti di akhir video akan kita reaksi bareng-bareng. Ini dia videonya, silahkan. Teori-teorinya nih dikutip sama almarhum Ibnu Sarman. Tahu almarhum Ibnu Sarman? Nah udah dah, nggak usah panjang lebar dah. Ini majelis mulia, saya nggak mau memperkeruh majelis mulia ini dengan penyebutan yang kurang-kurang enak, saudara. Teori-teorinya dikutip secara sepotong-sepotong untuk memperkuat tesisnya dia, tesis. Padahal bukan tesis, clipping, saudara. Comot sono, comot sini jadi satu, itu namanya clipping. Kalau tesis itu diuji secara akademik, metodologinya diuji, kritik sumber diuji, sumber-sumber itu tesis baru. Kalau itu bukan tesis, itu dusta. Kalau nyebut tesis itu bohong. Lughatan wastilahan bohong. Secara bahasa, secara etimologi yang namanya tesis itu di KBBI bisa dilihat, itu berkaitan dengan pendidikan akademik. Secara istilah terminologi juga begitu. Nah, dia ngutip nih pendapat-pendapat nih Ibrahim bin Mansur tentang apa namanya teori-teori nasab. Dia pakai secara sepotong untuk nyerang nasab Balawi, dijadikan dasar teorinya dia. Ternyata Ibrahim bin Mansurnya sendiri mengatakan Balawi sahihun nasab, nggak ada keraguan sama sekali. Jadi kaidahnya dikutip, isbatnya dibuang. Akhirnya kemarin Gus Rumel Abbas datang nemuin Ibrahim bin Mansur masih hidup orangnya, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Ditemuin, diwawancarain, ini gimana Syekh? Ada orang batalin nasab Balawi, pakai kitab antum, dipakai teorinya. Apa katanya? Orang yang ngebatalin nasab Balawi dengan model cara seperti itu karena nggak ada kitab abad keempat, nggak nyebutin, berarti nggak nyambung. Itu yang seperti itu pembatalan yang didasari karena kebodohan atas ilmu nasab, bahkan dikatakan jahil murokab, bodoh kuadrat, saudara. Itu yang ngomong begitu ulama yang dikutip sama bin Sarman. Terus lu mau apa lagi? Jelas atau tidak? Saya ada yang menarik. Dulu alhamdulillah ulama kita nih bangga sama ulama-ulama Nusantara. Begitu banyak ulama-ulama Nusantara yang go internasional dengan kealimannya. Dulu ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyidul Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz di zamannya. Ngakuin juga Balawi di kitabnya yang namanya Syarah Ukudul Lujan. Habib itu Sayyid, Sayyid itu Habib, itu panggilan buat dzurriyyat Nabi. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Karyanya luar biasa. Di bidang tafsir ada Murah Labid, di bidang fikih ada Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, ada Nihayatuz Zain, Bisyarhi Qurratil Ain, itu sepadan sama Fathul Mu'in. Di bidang apa? Wah, Syekh Nawawi Al-Bantani hadits wala haraj, luar biasa, kebanggaan ulama Nusantara. Alhamdulillah. Ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, musnidud dunia, ulama-ulama dunia yang datang ke Hijaz ngambil dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, kebanggaan Nusantara. Ada namanya Syekh Mahfud At-Turmusi, pengarang Hasyiah Turmusi. Hasyiah Turmusi ini Hasyiah ala Minhajul Qawim, Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Di antara kitab fikih bab ibadat yang paling besar yang saya lihat Hasyiah Turmusi, saudara. Ini bukan kitab fikih Muqarran ya, kalau Muqarran lain cerita, perbandingan mazhab. Ini enggak mazhab Syafi'i, cuma bahas bab ibadah doang, menghasiahkan Muqaddimah Hadramiyah sampai berjilid-jilid bab ibadahnya. Karangan karya ulama Nusantara, dahsyat atau tidak? Di Bogor kita punya Kiai Haji Abdullah bin Nuh, oh yang syair-syairnya diakui oleh Timur Tengah, mendunia ilmunya, saudara, diakui keulamaannya. Kita punya Kiai Haji Maimun Zubair yang karya-karyanya luar biasa, dihormati oleh dunia. Kiai Haji Maimun Zubair, kita bangga. Ulama-ulama Nusantara diakui keilmuannya, dan sampai saat ini masih banyak ulama Nusantara yang diakui keilmuannya di dunia. Di Bogor sekarang ada Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jailani, itu kitab-kitab beliau di sini di MS jadi kepala pendidikan. Kitab-kitab beliau dicetaknya di Qatar, dijualinnya di Mesir, bahkan di Tarim itu hasyiah beliau Ghayatul Usul. Beberapa masyayikh ngajar Ghayatul Usul pakai kitab beliau. Ngajar mantek beliau punya hasyiah Natijatul Muhtam ala Idhahul Mubham. Beberapa masyayikh ngajar mantek pakai hasyiah beliau. Luar biasa, kebanggaan. Bangga atau tidak? Tahu-tahu ada satu muncul terkenal juga, go internasional juga, cuman go internasional dengan kebahlulannya. Lah ini bukan saya yang ngomong, ini bukan saya yang ngomong. Go internasional dengan kebahlulannya, kebodohan ini omongan ulama. Ini gara-gara ini muncul nih pembatalan nasab Balawi yang nabrak pendapatnya para ulama, nabrak ulama dari dulu. Nanti akan saya jelaskan habis ini. Itu sampai memancing komentar ulama internasional. Wah, komentar ulama internasional nggak main-main, langsung bahasanya bodoh. Ada profesor doktor dari Malaysia, Al-Mahdali bangsanya, Profesor Aqil Al-Mahdali, profesor doktor, orang alim, sepuh, nulis tentang masalah ini. Kata dia, apa ini orang yang ngebatalin nasab Balawi? Kata dia, ini Al-Mahdali, bukan Balawi beliau, Al-Mahdali. Kata dia, orang yang ngebatalin nasab Balawi di Indonesia yang rame-rame ada yudha fi shaffil majanin, kata dia. Musinya ditaruh di barisannya orang-orang gendeng, orang edar. Go internasional nggak?
Wah hebat, go internasional. Satu lagi kemarin Mufti Mesir, Grand Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Grand Mufti Mesir kemarin rame. Ada orang Indonesia nanya, mungkin karena di Indonesia lagi ribut di medsos. Sebenarnya ributnya di medsos, di dunia nyata sih alhamdulillah. Betul atau tidak? Di medsos aja ributnya. Ada yang nanya ke Grand Mufti Mesir, Syekh ma ra'yukum fi nasabi Ba'alawi, bagaimana menurut antum tentang nasabnya Ba'alawi? Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Kata beliau ini Grand Mufti Mesir mengatakan nasab Ba'alawi thabitun indana bil ijma'. Menurut kami nasabnya sah secara ijma', kata Grand Mufti Mesir nih. Mana kalimat Ibn Hasim yang mengisbat Walawi? Tidak ada. Itu lapat sayyid di dalam Qanun Asasi. Lapat sayyid itu al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan. Itu kaidah di dalam ilmu nasab. Baca kitab Rasail fi ilmil ansab, baca kitab Muqaddimah fi ilmu nasab, bahwa kalimat yang tidak ditujukan untuk mengisbat laisat isbatan. Dia bukan isbat. Li'annal isbata yahtaju ila dalilin kama anna nafya yahtaju ila dalilin. Isbat itu membutuhkan dalil, seperti menafikan juga butuh pada dalil. Saya menafikan ada dalilnya, banyak ratusan dalil kalau diurut. Sekarang Ba'alawi ini mengatakan dirinya cucu Nabi, itu yahtaju ila dalil. Sekarang mana dalilnya? Ini dalilnya, ini yang meruntuhkan, ini lagi dalilnya, ini yang meruntuhkan, ini lagi. Wis dasar kamu mah hasud, iri, dengki. Ya susah kalau udah begitu. Ayo silakan, ada dalil, kita punya apa namanya daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ul dalilnya. Makanya kita kirimi surat pada Rabita Alawiyah, sampai sekarang nggak mau. Kata saya sama manajemen Bang Haji Roma Irama, nanti Rabita Alawiyah diundang. Langsung diundang pakai kertas. Saya mah diundang manajemen Bang Haji Roma Irama hanya SMS. Siap. Tapi Rabita Alawiyah dikirimi surat dan sudah tidak mau diundang sama Bang Haji Roma Irama. Nggak mau dia. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Ki Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Topik Segap untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Ki Ali Badri, nggak mau tuh Topik Segap. Tapi framing makan beda. Wih, nggak mau datang ke Banten, ya di Bantennya karena saya sudah tahu SMS-nya Topik Segap atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Rabita Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya sudah. Kalau tidak mau datang, tidak ngirimin wakil atas nama Rabita, buat apa saya debat dengan orang itu? Tapi tadinya mah karena kiai ini penganten, kata panitianya, kalau nggak ada kiai gimana? Ada keinginan saya untuk datang, kasihan kan orang udah modal-modal itu. Akhirnya banyak yang SMS, banyak yang kirim surat, jangan datang. Ini hasil istikharah Jawa Timur, kata Said Zulfikar, tidak boleh datang. Akhirnya saya tidak datang. Framing, al-kaburi, pangeran maweruh, yang kabur siapa? Ya kalau misalnya ada tuh yang berteriak-teriak kemarin muhdor tanggul, saya sudah tantang. Kalau misalnya merasa punya dalil, kapan waktunya kita berdiskusi? Atau siapa saja, Rizik Syihab, kalau merasa punya dalil, silakan tentukan waktunya. Kapan kita berdalil? Kapan kita berdiskusi? Hari Bahar Semit mau mancing cuma bikin kitab judulnya aja salah, judulnya aja udah salah menurut ilmu nahu, ya bagaimana isinya? Jangan-jangan nanti bacanya dari kiri ke kanan, seret. Saya kalah pasti kalau kitabnya dari kiri ke kanan itu. Sahabat santri di manapun Anda berada ya, barusan kita sudah simak keseluruhan isi video apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Metuddin Usman Al-Bantani, juga menanggapi framing-framing apa yang sudah disampaikan oleh Kang Hanif Al-Atof di awal video ya, terjawab dengan jelas ya, bahwa apa yang Kiai Haji Metuddin Usman lakukan ini semata-mata hanya ingin ya mensterilkan nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mungkin selama ini itu banyak disalahgunakan, banyak digunakan oleh oknum-oknum dalam tanda kutip yang ingin mendompleng nama besar baginda Nabi besar Muhammad SAW hanya untuk mengangkat derajat mereka dan menghasilkan pundi-pundi cuan ataupun
kemewahan ya. Sahabat santri dimanapun Anda berada, seperti yang sudah kita dengar bareng-bareng barusan ya, bahwa Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani sebenarnya ingin bertemu. Bahkan orang-orangnya itu disuruh memberikan undangan ya, untuk berdebat secara ilmiah, diskusi secara ilmiah. Tetapi tidak ada tanggapan dari para orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi tidak ada tanggapan dari orang-orang yang mengaku dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi hal inilah yang mungkin ya menjadikan polemik sampai berlarut-larut, berkepanjangan di media sosial khususnya. Jadi buat sobat santri dimanapun Anda berada yang mungkin paham tentang tesinya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dan ulasan apa yang disampaikan oleh Kang Hanif Al-Ataf, monggo kita sharing bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng di kolom komentar, tetapi jangan lupa dengan kata-kata yang lebih bijak, dengan kata-kata yang lebih enak untuk disimak ya. Jadi gunakan pikiran yang adem. Sobat santri, terima kasih semuanya sudah klik video ini. Mungkin video ini berkenan, berkesan di hati Anda. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Dan buat Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Biar apa? Biar setiap channel ini upload video terbaru, Andalah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Di akhir video, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda ataupun menyinggung perasaan Anda. Saya cuma mereaksi sebuah video. Jadi apabila ada yang tersalah, ada yang terkeliru, saya mohon maaf yang tak terhingga. Terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.